Oke, selamat pagi teman-teman semua. Shalom. Semoga semua baik-baik saja. Baik-baik? Hah? Tuhan yang baik. Oke, eh, pagi hari ini kita akan memulai khotbah berseri yang baru. Khotbah berseri yang baru. Kalau 2 minggu yang lalu kita sudah menyelesaikan eksposisi kitab Markus, dan minggu yang lalu pembicara tamu kita Elia Miron bicara tentang kenapa harus Kristus, ya. Pagi hari ini akan ada satu tema khotbah yang baru, khotbah berseri selama sebulan. Jadi selama sebulan, bulan Maret ini kita akan bicara tentang idols of the heart. Coba bilang idols of the heart. Apa itu idol of the heart? Apa itu? Nah, ini sebenarnya satu topik yang sangat penting untuk kita semua ketahui. Karena kalau kita mau mengalami perubahan dalam hidup kita, ya, kita harus mengerti apa berhala yang ada di dalam hidup kita. Karena berhala ini adalah satu duri, satu racun sebenarnya yang ada di dalam hidup kita. Nah, kita bicara tentang idols of the heart, atau kita bisa bilang apa itu idols of the heart? Berhala dari hati atau berhala hati. Oke, sebelum saya memulai khotbah ini, waktu saya mempersiapkan khotbah ini sebenarnya saya bertobat, teman-teman. Kenapa? Ternyata saya masih punya berhala banyak banget. Banyak banget. Dan waktu mempersiapkan khotbah ini, banyak sekali hati saya ini dikoreksi. Jadi disclaimer dulu, saya pun masih berjuang melawan berhala saya. Jadi yang berkhotbah di depan teman-teman semua ini, bukannya saya lebih baik daripada teman-teman semua, tapi kita sama-sama belajar, kita sama-sama mengalami Tuhan, dan kita sama-sama mengkoreksi hati kita. Amin. Jadi jangan anggap saya lebih baik dari kalian semua. Kita sama-sama belajar pagi hari ini, ya. Oke, kalau kita belajar idols of the heart, pertanyaannya adalah apa itu berhala? Jangan-jangan kita semua nggak tahu apa itu berhala. Apa yang di pandangan kita tentang berhala itu. Terus kenapa mesti hati manusia? Ini penting, teman-teman. Kenapa berhala itu mesti berhubungan dengan hati manusia? Nah, John Calvin, satu tokoh kekristenan yang besar, John Calvin, bukan John Calvin Poli ya. Nggak ada poli I-nya. John Calvin pernah bilang gini, hati manusia adalah pabrik berhala. So hati manusia ini adalah pabrik berhala. Nah, kita mesti mengerti tentang apa itu berhala dan kenapa hati manusia. So saya akan bahas satu persatu, perlahan-lahan, pelan-pelan, semoga waktunya cukup. Kita akan mulai dengan pertanyaan kenapa mesti hati. Ya, kita baca dalam Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Firman Tuhan berkata kita menjaga hati kita. Hati kita ini mesti dijaga. Nah, kalau tetangga kita yang di sebelah, saya dulu di Bandung, tinggal di daerah Jalan Setiabudi. Itu ada satu daerah namanya Daurut Tauhid. Ya, Aajim. Tahu kan Aajim? Mereka aja tahu tentang jaga hati. Ada lagunya, jagalah hati, jangan kau nodai. Udah jangan dilanjutin, nanti bubar. Dia aja tahu tentang jaga hati. Dan dia punya satu program,
namanya manajemen kolbu. Apa itu? Manajemen hati. Nah, kita orang Kristen yang sudah jelas-jelas dibilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, tapi kita nggak pernah mau introspeksi hati kita. Kita selalu melihat apa yang ada di depan mata kita dan kita nggak mau introspeksi diri kita. Itulah orang Kristen. Kristen, ya. Dan begitu juga saya. Nah, di dalam versi Amplified itu berkata gini, awasi hatimu dengan segala ketekunan. So kita harus tekun mengawasi hati kita. Karena darinya mengalirkan mata air kehidupan. Jadi kehidupan kita hari ini ada mulainya, akarnya, sumbernya itu ada di hati setiap kita. Kalau tadi dibilang disitulah terpancar kehidupan, versi Amplified berkata mengalirkan mata air kehidupan. Nah, versi yang lain di New King James itu berkata, jagalah hatimu dengan segala ketekunan karena di situ muncul masalah kehidupan. Ini versi yang lain, NKJV bilang, jagalah hatimu dengan segala ketekunan karena dari situ muncul masalah kehidupan. Nah, kalau kita bicara tentang hati ini, ya, kita bicara tentang hati. Kita ingat ada satu ayat yang berkata gini. Alarm siapa itu berbunyi? Minum obat dulu, minum obat. Atau alarm bangun itu. Ini pantas ke gerejanya telat terus. Baru bangun rupanya. Oke, kalau kita bicara tentang hati, kita selalu ingat satu ayat di dalam Matius 22 ayat 37 yang bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, kalau kita bicara dengan segenap hatimu, itu berarti dia menginginkan hati yang utuh. Hati yang sempurna. Whole heart. Segenap hati. Tapi manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau kita baca di dalam Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan apa? Semata-mata. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan semenjak itu manusia memiliki yang namanya kultur dosa. Ya, setiap manusia memiliki iniquities. Apa itu iniquities? Kecenderungan berbuat dosa. So jangan heran ya, kalau anak kecil gak usah diajarin untuk berbuat dosa. Dia udah bikin dosa sendiri. Kalau berbuat baik harus diajarin. Kasih salam ke orang yang lebih tua. Gitu kan? Rajin belajar. Gitu. Tapi kalau untuk nyontek gak perlu diajarin. Untuk bohong gak perlu diajarin. Bohong sendiri tuh gak tahu dari mana. Nah itulah. Semenjak manusia jatuh dalam dosa, maka setiap manusia itu memiliki yang namanya iniquities. Kecenderungan untuk berbuat dosa. Karena dosa membuat manusia memiliki kecenderungan hati yang jahat sebenarnya. Pikirannya menjadi jahat. Semuanya jahat. Jadi gak benar, teman-teman. Nah, bicara tentang hati, kita juga bicara tentang pikiran dan perkataan. Karena ada yang bilang begini, semuanya itu pusatnya ada di pikiran. Kalau kita berpikir dengan jernih, maka
hidup kita juga pasti akan baik-baik saja. Ada loh yang bilang seperti itu. Atau ada yang bilang, yuk kita jaga perkataan kita. Perkataan kita harus sopan. Tapi sadarkah kita bahwa apa yang keluar dari hidup kita, ya, perkataan kita, pikiran kita, perbuatan kita, sebenarnya itu sumbernya dari hati kita. Sumbernya, akarnya itu di hati kita. Nah, saya akan mulai dengan pikiran. Markus 7 ayat 21 bilang gini, sebab dari dalam, dari hati orang, garis bawah itu, dari hati orang timbul segala pikiran apa? Jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, dan lain-lain. So, pikiran jahat itu sebenarnya timbulnya dari hati. Jadi, ada yang bilang, cinta itu timbul dari mata turun ke hati. Lewat pikiran enggak? Hati baru dipikir. Cocok enggak ya? Cakep enggak ya? Nah itu pikiran. Kalau kita bicara tentang perkataan, dalam Lukas 6:43 sampai 45, karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab pohon dikenal dari buahnya, karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Kita baca bersama-sama. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari. Jadi semua apa yang kita katakan ini ternyata keluar dari hati kita. Jadi sumber masalah dalam hidup ini sebenarnya adalah hati manusia karena dosa. Saudara sadar nggak kalau kita ini berdosa? Jangan-jangan saya khotbah berbusa-busa hari ini nggak sadar kalau kita ini manusia yang berdosa. Kalau saudara merasa bahwa enggak, aku nggak berdosa, aku baik-baik saja, udah pulang aja. Nggak usah dengerin saya. Salah tempat. Banyak orang yang bilang bahwa, wah gua udah kudus. Saya udah tidak ada dosa. Banyak yang bilang seperti itu. Maka itu saya bilang tadi, waktu saya menyiapkan khotbah ini saya pun mesti bertobat. Karena ternyata masih banyak berhala dalam hidup saya. Pikiran kita ini loh jadi jahat. Perkataan kita pun jadi tercemar dan hidup kita menjadi kacau semua. Karena kenapa? Karena hati kita sebenarnya ini udah salah arah. Hati kita ini udah salah arah. Di dalam Roma 3 ayat 10 sampai 12. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Coba ngomong kanan kirimu, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. So kalau saudara bilang gua yang benar, berarti dia yang salah. Karena gak ada yang benar. Tidak ada yang benar. Saudara nasehatin, kamu harus gini, bla 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 bla. Yang nasehatin pun nggak bener loh. Nggak ada yang benar. Jadi kalau saudara hari ini merasa saudara itu benar, bertobatlah. Karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Ya, tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah, ngeri banget. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak.
Tidak ada yang benar, tidak ada yang baik. Firman-Nya bilang yang baik dan yang benar itu cuma satu, Yesus namanya. Karena dosa hati manusia jadi jahat, hati manusia jadi menyeleweng. Karena hati manusia nggak ada yang benar, jadi nggak ada manusia yang benar cuman Yesus. Saya pun nggak benar, teman-teman. Saya pun nggak benar. Roma 2 ayat 15 sampai 16. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Selalu ada pergumulan dalam hati kita. Benar nggak? Dan selalu salah arah sesuai dengan keinginan hati kita. Ini firman yang ngomong. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ternyata hati kita ini akan dihakimi. Hati kita ini akan dihakimi. Nah, di dalam Yeremia 17, ini sebentar. Di dalam Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah membatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati kita ini penuh dengan kelicikan dan hati kita ini sebenarnya udah keras. Hati kita ini udah kayak batu. Saudara tahu batu? Tahu kan? Keras. Jadi sebenarnya hati kita mau ditusuk-tusuk itu susah karena udah jadi batu. Firman-Nya yang ngomong. Ayat yang ke-10 bilang, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hati dan perbuatannya. Maka itu kita pasti akan menerima hukuman Allah. Nah itu tadi kita bicara tentang pikiran, hati. Kita bicara tentang hati, ya. Sekarang saya akan masuk tentang berhala. Apa itu berhala? Apa itu berhala? Berbicara tentang berhala atau idols, kita tidak akan pernah bisa melepaskan dari hati karena berhala manusia disimpan di hati ternyata. Maka itu tadi John Calvin, bukan Poli, bilang bahwa hati kita adalah pabrik berhala. Hati manusia diciptakan sebenarnya untuk menyembah dia. Waktu penciptaan awal manusia, ya, manusia diciptakan punya hati. Dan hati itu diciptakan untuk menyembah dia. Tapi kita selalu hari ini karena dosa, kita selalu dibawa, hati kita ini membawa untuk menyembah diri sendiri sebenarnya. Bukan menyembah dia lagi, tapi menyembah diri kita sendiri. Kalau kita ingat, ya, maka itu bukan satu kebetulan. 10 perintah Allah, ya, 10 perintah Allah. Yang pertama itu bilang apa? Jangan ada padamu Allah lain. Apa sih ini Allah lain ini? Dulu saya berpikiran Allah lain itu, oh Allah lain itu patung. Gitu kan? Atau gambar. Karena kan banyak kisah di firman Tuhan bilang, wah menyembah dewa Baal. Gitu kan. Saya berpikir Allah lain, ini Allahnya hanya kecil, ya. Ini saya pikir, oh ini adalah dewa atau patung atau binatang yang kita sembah. Saya dulu mikir seperti itu. Tapi ternyata Allah yang maksudnya di sini apa? Adalah segala sesuatu yang kita anggap
menjadi Tuhan atas hidup kita. Itulah ada Allah yang lain. Dalam Roma 1 ayat 21 sampai 25 saya akan baca, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka menjadi bodoh dan gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana, burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalar. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Keinginan-keinginan hati kita ini udah tercemar. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan apa? Penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. So kita lebih suka ciptaannya daripada penciptanya. Sekali lagi saya bilang, kita lebih suka ciptaannya daripada sang pencipta. Seharusnya manusia itu kodratnya menguasai ciptaan dan menaklukkan ciptaan itu untuk kemuliaan Tuhan. Tapi karena dosa, maka sekarang ciptaan menjadi berhala, bahkan pekerjaan untuk menguasai ciptaan juga menjadi berhala. Sehingga hati manusia menjadi apa? Salah arah. Richard Keyes, sorry kalau salah ngomongnya, bilang bahwa berhala adalah sesuatu yang merupakan ciptaan yang dibesar-besarkan untuk berfungsi sebagai Tuhan. Sesuatu yang dibesar-besarkan. Segala sesuatu yang dibesar-besarkan. So anak kita pun bisa jadi berhala. Orang tua kita bisa jadi berhala. Pekerjaan kita pun bisa jadi berhala. Dan pelayanan kita juga bisa jadi berhala. Apapun yang dibesar-besarkan, itu bisa jadi berhala. So kita mulai mengerti ya, apa itu berhala. Segala sesuatu bisa berpotensi untuk menjadi berhala, tergantung sikap kita dan tindakan kita terhadap hal tersebut. Nah ini opa saya bilang gini. Opa Tim Keller bilang gini, saya langsung terjemahin bahasa Indonesianya aja. Kan supaya cepat. Apa itu idola atau Tuhan atau berhala? Itu adalah sesuatu yang lebih penting bagi Anda daripada siapa? Tuhan, lebih penting. Coba kita mulai berpikir siapa yang lebih penting daripada Tuhan. Apapun yang lebih menyerap hati dan imajinasi Anda daripada Tuhan. Imajinasi siapa? Apakah itu Tuhan? Atau film porno mungkin? Atau apapun? Apapun yang Anda coba berikan kepada Anda, apa yang hanya bisa diberikan kepada Tuhan, oleh Tuhan. Jadi penyembahan berhala itu tidak selalu secara eksplisit menolak keberadaan Tuhan dan karakternya, enggak. Tetapi bisa saja dalam bentuk terlalu sayang dan mengasihi sesuatu yang sebenarnya itu baik. Nah berhala bisa berupa objek, suatu,
sesuatu atau seseorang, aktivitas, peran, institusi, harapan, gambar diri, ide, kenikmatan, pahlawan, atau segala sesuatu yang bisa menggantikan Tuhan. So, hari ini, kalau saudara menganggap saya itu lebih daripada Tuhan, keluar dari gereja ini. Enggak kan? Puji Tuhan. Nah, dalam bukunya, buku opa saya, kantor Faith God, bilang bahwa Tim Keller membagi berhala itu menjadi 2 bagian, yaitu berhala dalam dan berhala luar. Apa itu berhala dalam? Berhala dalam adalah akar, berhala akar, atau berhala yang kita simpan di dalam hati kita. Apa itu berhalanya? Kuasa atau power. Kontrol atau kontrol. Tapi sama bahasanya. Saya juga baru sadar kalau sama. Terus apa? Penerimaan atau kenyamanan atau pinter bahasa Inggris kalian semua. Ini adalah berhala akar atau sumber. Biasanya itu nggak kelihatan. Karena ada di dalam hati. Kita simpen rapat-rapat di dalam hati. Jadi di gereja kita, ya, kalau konseling atau kita ngobrol atau apa, itu akan lebih banyak, kita nggak akan memberikan solusi. Solusinya cuma Tuhan yang bisa kasih solusi atas hidup saudara. Tapi kita bisa membantu untuk apa sih berhala akarmu? Apakah kontrol? Atau kuasa? Atau penerimaan? Atau kenyamanan mungkin? Itu berhala dalam. Berhala luar itu ada uang, karir, prestasi, seks, keluarga, pasangan, pelayanan, penampilan. Ini berhala luar. Ini yang bisa nampak. Apakah uang menjadi berhalamu? Apakah seks jadi berhalamu? Apakah karir atau pelayanan jadi berhalamu? Nah, saya mau terangkan sedikit. Jadi nanti 4 ini akan jadi kuasa, kontrol, penerimaan, dan kenyamanan. Ini akan kita bahas di 4 minggu ke depan. Jadi apa sih itu kuasa, apa sih itu kontrol, apa sih itu penerimaan, apa sih itu kenyamanan? Kita akan bahas di 4 minggu ke depan. Nanti ada pembicara di depan sini yang akan berbicara sesuai dengan berhalanya. Jadi dia pasti paling tahu tentang berhala itu. So saya kasih tahu dulu ya. Jadi nanti kalau Glenn bicara di depan, nah itu berarti berhalanya dia itu. Kalau Karya nanti bicara depan itu berhalanya itu. Karena waktu nyusun khotbah, wah gue yang ini kenapa? Ini berhala gue nih, ini gue paling tahu nih. Gitu. Nanti 4 minggu ke depan. Saya berharap kita nggak ada yang miss, karena ini sangat penting buat kita untuk mengetahui berhala kita. Nah saya pengen kasih contoh apa sih itu berhala luar atau dalam. Contohnya gini, misalnya kita bicara tentang uang. Itu kan yang nampak uang gitu kan. Nah untuk si yang punya berhala rasa aman, ya, itu dia bilang gini, uang itu memberikan rasa saya aman. Masa depan saya jadi aman. Gitu. Kalau yang punya berhala penerimaan, dia bilang itu uang itu membuat saya merasa diterima.
Jadi saya bayarin kanan, bayarin kiri, traktir kanan, traktir kiri. Supaya apa? Supaya saya diterima. Gitu kan? Kalau yang punya berhala kuasa, itu uang bisa dipakai untuk menguasai seseorang. Itu yang punya berhala kuasa. Itu misalnya contoh uang. Contoh lain apa misalnya? Seks. Kalau yang punya berhala kenyamanan, ya, seks itu memberikan rasa nyaman di saat hari-harinya lagi buruk. Seks bisa mengobati. Atau misalnya penerimaan, seks membuat merasa diterima oleh pasangannya. Jadi kalau bisa seks, ya, itu dia merasa diterima oleh pasangannya dan merasa dicintai. Tapi kalau berkuasa, seks itu menjadi satu ini loh gua cowok sejati. Gitu. Atau kalau yang cewek, wah, ini loh saya jadi wanita seksi. Itu misalnya contohnya kayak gitu. Saya pun bergumul dengan berhala saya. Berhala saya adalah berhala penerimaan. Pernah satu kali saya nggak mau khotbah. Saya nggak mau maju ke depan, nggak mau berbicara apa-apa. Saya nggak mau nyanyi karena memang nggak bisa nyanyi. Karena kenapa? Karena saya merasa, saya punya berhala penerimaan. Rasanya kalau saya bicara, diterima, ya, rasanya happy banget. Tepuk tangan, gitu, happy banget. Kasih makan berhala saya. Nah, saya ambil posisi seperti itu. Akhirnya saya mulai bisa mengkikis berhala penerimaan saya pelan-pelan, meskipun belum hilang. Saya bisa mengkikis pelan-pelan. Timbul berhala baru. Berhala kenyamanan. Kenapa? Karena ternyata enak juga ya, nggak usah khotbah ya. Lebih enak karya suruh khotbah daripada saya khotbah. Dengerin terus, gitu kan. Wih, Glenn khotbahnya bagus. Glenn, lu khotbah aja terus Glenn. Nyaman. Wah, kayaknya enak kalau worship, saya menikmati. Jadi saya nggak mau jadi WL lagi. Karena lebih enak menikmati hadirat Tuhan daripada saya mimpin. Itu kenyamanan. Itu kenyamanan. Nah, enakan jadi singer daripada jadi WL. Itu contohnya seperti itu. So kita harus bertobat, ya. Blaise Pascal bilang gini. Langsung bahasa Indonesia. Ada kekosongan yang berbentuk Tuhan di dalam setiap hati manusia yang tidak dapat diisi oleh ciptaan apapun, tetapi hanya oleh Tuhan Sang Pencipta yang dinyatakan melalui Yesus. So, setiap manusia pasti punya kekosongan di dalam hatinya yang sebenarnya tidak bisa diisi oleh apapun juga selain diisi oleh Yesus itu sendiri. So, pertanyaannya adalah kekosongan kita, siapa yang isi hari ini? Siapa yang isi? Ini yang menjadi introspeksi kita sebenarnya. Apakah duit yang isi? Apakah jabatan yang isi? Apakah pasangan kita yang isi? Atau bahkan pelayanan kita mungkin yang isi. Jadi duit itu bisa jadi Tuhan.
Jabatan atau kekuasaan itu bisa jadi Tuhan kita. Pasangan kita itu bisa jadi Tuhan kita. Bahkan pelayanan kita itu juga bisa jadi Tuhan kita. Dengerin saya. Orang yang menyembah uang, sering berpikir mereka adalah pekerja keras. Workaholic. Orang yang menyembah anaknya sering berpikir mereka mengasihi anaknya. Orang yang menyembah pelayanannya, mereka sering berpikir mereka itu mengasihi Tuhan. Bukankah itu yang sering kita pikirkan juga? Opa saya lagi. Hari ini banyak ya opa tampil di sini. Ini opa rohani. Soalnya nanti papa saya komplain, opamu bukan itu gitu. Papa saya lagi datang hari ini gitu. Opamu bukan yang itu. Iya, opa rohani. Dikatakan hati manusia adalah pabrik berhala yang mengambil hal-hal baik seperti karir yang sukses, cinta, harta benda, bahkan keluarga yang mengubahnya menjadi hal-hal yang hakiki. Hati kita mendewakan hal-hal tersebut sebagai pusat kehidupan kita karena menurut kita hal-hal tersebut dapat memberi kita makna dan keamanan, keselamatan, dan kepuasan jika kita mencapainya. Oswald I. Smith bilang, inti dari permasalahan manusia adalah permasalahan hati manusia. So dunia ini ya, di dalam dunia sebenarnya dunia pun menyadari akan hal ini. Dunia pun menyadari bahwa hati setiap manusia inilah sumbernya sebenarnya. Maka itu waktu khotbah di awal tadi saya bilang, tetangga saya juga menawarkan tentang hati. So karena dunia pun menyadari akan hal ini, maka para motivator pun banyak memberikan solusi. Psikolog pun banyak menawarkan solusi. Saya nggak ngomong psikolog itu salah. Tapi kalau psikolog, dia harus kenal Yesus dulu. Nanti Karya bisa menjelaskan lebih dalam. Karena dia pernah cerita, saya ini konseling. Saya udah konselingin banyak orang, tapi kayak ada satu hal yang belum klik. Sampai dia tahu Injil itu apa. Dan tokoh agama pun memberikan solusi. Tapi solusinya itu selalu kembali kepada diri kita sendiri. Sepertinya benar gitu. Tapi sebenarnya ini semua sesat. Serius. Kalau solusinya itu kembali kepada diri kita sendiri, sebenarnya sesat. Karena kenapa? Karena diri kita ini udah cemar, udah penuh dengan dosa. So, kamu mau lihat dirimu? Gak bisa. Dan ini gak bisa menyelesaikan atau menyolusikan permasalahannya. Misalnya gini, orang sakit kepala nih. Orang sakit kepala gampang, minum obat, sakit kepala. Besoknya sakit kepala lagi, minum obat, sakit kepala lagi. Besoknya sakit kepala lagi. Ternyata minum obat sembuh lagi. Seminggu berturut-turut sakit kepala terus. Nah, ada yang salah nih. Kalau lu sakit kepala terus minum obat sakit kepala terus, itu salah. Tapi dunia kan seringkali kasih satu hal yang ekspres seperti itu. Ternyata waktu sakit kepala itu bukan karena sebenarnya kepalanya yang sakit. Tapi kenapa? Ternyata kolesterolnya tinggi. Maka kenceng-kenceng gitu kan. Kolesterolnya tinggi. Terus minum obat kolesterol.
Minum obat kolesterol lumayan. Tapi besoknya kolesterolnya naik lagi, minum lagi obat kolesterol. Itu belum akarnya. Kita mesti cari kenapa kolesterol. Oh ternyata nggak pernah olahraga. Nggak pernah olahraga. Kenapa nggak pernah olahraga? Males. Gitu kan? Males olahraga. Oh kenapa kolesterol? Karena makannya yang enak-enak terus. Minyak-minyak terus. Gak jaga makanan. Kenapa gak jaga makanan? Karena ada makanan yang lebih enak. Ngapain makanan yang gak enak? Nyaman. Nyaman. Seorang itu punya berhala kenyamanan. Saudara tahu siapa dia? Saudara tahu siapa dia? Ini loh yang di depan ini nih yang ngomong. Itu saya. Itu contoh berhala kenyamanan saya. Ternyata, kenapa kolesterol ini tinggi? Gak pernah olahraga dan makannya mau yang enak-enak terus. Karena apa? Nyaman. Gak mau keluar dari zona nyaman. Nah inilah pentingnya kita mesti ngerti akar kita. Berhala kita. Kalau kita tahu berhala kita, oh berhala kita kenyamanan. So harus berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Dunia hanya memberikan solusi sementara atau solusi di permukaan. Seperti tadi tuh, minum obat sakit kepala, minum obat sakit kepala, minum obat kolesterol. Tapi Injil akan membedah hati kita sampai ke akar untuk mengetahui permasalahan sebenarnya. Dan itu selalu masalah apa? Hati atau berhala yang ada di dalam hati kita. Saya mau kasih contoh cara dunia memberikan solusi kepada setiap kita. Misalnya gini, nih, self help. Oh ini ngacak. Self help itu apa? Adalah menolong diri sendiri. Contohnya apa? You deserve to be happy. Sering dengar gak? You deserve to be happy. Terhadap dosa aja kita gak bisa menang. Kita masih butuh Yesus mati buat kita dan menebus dosa kita. Kok kita mau menolong diri kita sendiri? Self-confidence adalah mempercayai kemampuan diri sendiri, pengetahuan dan praktek. Contohnya apa? Nike, just do it. Tuh contohnya, just do it. Apanya yang bisa dipercaya? Kita percaya Tuhan dan hanya Dia yang memampukan kita melakukan semua perbuatan baik kita. Itu semua berasal dari Dia. Kita sebenarnya nggak bisa bikin apa-apa. Gitu kan? Terus apa lagi? Misalnya self-worth. Adalah perasaan mencintai diri sendiri dan percaya bahwa kamu layak dicintai. Contohnya apa? You are precious. Sering dengar kan seperti itu? You are precious. Kita sadar karena dosa sebenarnya kita ini nggak berharga. Karena dosa kita ini sampah, benar. Kita ini nggak berharga. Tapi Dia yang berharga itu mau mati di atas kayu salib. Buat kita yang gak berharga. Supaya kita menjadi berharga. Bukan karena kita. Self-love misalnya. Mengenali diri sendiri. Dan mencintai diri sendiri yang bertujuan untuk kebahagiaan diri sendiri. Contohnya apa? Love yourself. Sering dengar? Love yourself. Cintai aja terus diri lu tuh yang penuh dengan dosa. Self-healing misalnya. Banyak hal yang dunia tawarkan. Dan ternyata itu salah.
Udah frustasi belum? Udah frustasi belum? Ternyata kita ini dipenuhi dengan berhala ya. Nah ini Injilnya. Bahaya dan masalah terbesar bukan dari luar, tapi dari dalam. Namun solusi dari itu semua adalah dari luar, bukan dari dalam. Kalau dunia mengajarkan ya, masalah terbesar adalah dari luar, bukan dari dalam. So, solusinya adalah bukan dari luar, tapi dari dalam. Tapi Injil beda ternyata, 180 derajat. Ternyata masalah terbesar itu dari dalam, bukan dari luar. Maka itu dunia kan tadi ada self-help, self-love, self. Kenapa? Karena dari dalam. So kita butuh identitas yang baru sebenarnya. Karena kita manusia ini kita udah jatuh dalam dosa, kita udah rusak, udah hancur, kita butuh identitas yang baru. Dan inilah kabar baiknya. Yohanes 5:24-25. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia akan mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kalau tadi dibilang bahwa hati kita itu akan dihakimi, tapi di sini bilang kita tidak lagi dihukum. Ayat 25, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Orang-orang yang mati rohani jadi hidup. Kita yang mati jadi hidup. Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Identitas kita yaitu identitas yang baru. Apa? Menjadi anak-anak Allah. Identitas kita hari ini adalah identitas anak-anak Allah. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seseorang laki-laki, melainkan dari Allah. Kita dihidupkan kembali oleh Allah, bukan dari manusia. Amin. Ingat ayat yang tadi, Yeremia 17 ayat 9 bilang gini, betapa liciknya hati, lebih licik dari segala sesuatu, hatinya sudah apa? Membatu. Hati kita di dalam dosa itu sudah membatu. Tapi karena kasih karunia-Nya, kita dipulihkan. Saya suka baca IG istri saya. Istri saya punya satu karunia menulis. Menurut saya, berhalanya lagi saya naikin. Berhalanya. Tapi by the way, beneran, saya sangat diberkati. Nama IG-nya Cat Santosa. Yang belum follow, tolong follow. Tapi sayang, di private. Dia pernah bilang gini nih. Kebaca enggak? Yeah. Dia pernah bilang gini. Seperti patung yang terbuat dari batu, itulah keadaan manusia sejak lahir karena kita keturunan Adam dan Hawa yang jatuh di dalam dosa. Hatinya keras, tidak dapat merespon, matanya buta, telinganya tuli, tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Dicubit, dipukul, disayang Tuhan pun gak berasa. Karena memang kematian rohani itu seperti batu. Kalau udah batu mau dicubit, gak kerasa. Disayang-sayang pun gak kerasa. Ya kan, dipukul pun
Nggak kerasa. Ditimpuk batu baru orang kerasa. Gitu. Apa sih? Kematian rohani hanya bisa dihidupkan oleh hembusan rohnya sendiri. Bukan karena usaha dari si batu. Batu gak bisa mengusahakan hidupnya. Harus ada hembusan roh yang menghidupkan si batu. Oleh karena hembusan rohnya dan karena inisiatifnya lah sang batu ini bisa hidup dan merespon. Inilah awal kehidupan dari manusia baru. Amin. Jadi izinkan kasih karunia atau kuasa Injil itu menata hati kita, keinginan kita, dan untuk menatap hanya kepada keindahan Kristus. Filipi 3 ayat 7-8, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Christ is enough. Christ is enough. Dia yang penuh mau mengosongkan dirinya. Dia yang tinggi mau merendahkan. Dia yang raja mau mengambil rupa seorang hamba. Dia yang memiliki kehidupan ini mau mati di atas kayu salib. Bertukar tempat dengan kita yang sebenarnya mati ini. Bertukar tempat dengan kita sang penyembah berhala yang diperhamba oleh Allah-Allah palsu yang meninggikan diri serta mau menjadi Tuhan. Dia itu raja. Dia raja atas segala raja. Dia mau meletakkan jabatannya untuk kita yang sampah ini. Dia mau menderita di atas kayu salib. Menderita kesakitan. Terpisah dengan Bapaknya. Untuk siapa? Untuk kita ini loh yang brengsek. Untuk kita yang brengsek-brengsek ini semua. Kita yang sampah-sampah ini semua. Yang seharusnya kita menyembah Dia. Kita menyembah ilah-ilah atau berhala-berhala yang lain. Tapi Dia tetap mau mati buat kita. Mestinya kita yang dihukum. Tapi Dia yang merendahkan diri. Mengambil rupa seorang hamba. Supaya kita tidak lagi diperhamba oleh ilah-ilah yang ada. Oke. Opa lagi bilang Yesus harus menjadi lebih indah bagi imajinasi Anda, lebih menarik bagi hati Anda daripada berhala Anda. Itulah yang akan menggantikan Allah-Allah palsumu. Karena Injil kita bisa melihat emosi kita menunjukkan berhala kita. Waktu kita emosi, itulah berhala kita. Kita disadarkan dari tipuan dan kepalsuan ala-ala palsu serta melihat keindahan Kristus. Karena Injil, kebanggaan kita bukan apa yang ada di dunia, melainkan apa karya salib Kristus. Karena Injil, dalam setiap musim hidup kita, hati kita tetap tenang, rest. Karena Kristus cukup bagi kita. Penerimaan diriku ada pada Kristus yang selalu menerimaku apa adanya. My weakness, struggle, sin. Bukan pada manusia yang selalu apa adanya, ada apanya. Sang anak yang bungsu, dia tahu punya motivasi yang salah. Anak yang bungsu itu, dia udah kelaparan. Bahkan badannya sudah bau.
Dia udah menghabiskan semua harta bapaknya. Dan waktu dia lari, dia berjalan menuju ke rumah bapaknya. Itu bukan karena motivasinya benar dia mau mencari bapaknya. Enggak. Tapi dia kelaparan dan dia berpikir bahwa di rumah bapakku banyak makanan. Tapi apa yang terjadi? Bapaknya yang raja itu ketika melihat anaknya dari kejauhan, bapaknya lari. Bapaknya lari menghampiri anak itu. Dia gak peduli pakaiannya kotor. Dia gak peduli badannya bau babi. Dia gak peduli motivasi anaknya apa. Tapi dia menghampiri sang anak. Dia langsung memeluk anak itu. Dia mencium anak itu. Dia gak suruh anak itu ganti baju dulu. Dia gak suruh nak mandi dulu. Dia gak suruh bersih-bersih dulu. Baru aku bisa memeluk engkau. No. Dia menerima sang anak apa adanya hari itu. Kita merasa gak kudus hari ini. Kita merasa sampah hari ini. Gak perlu kita untuk aku harus jadi kudus dulu. No. Cukup kesadaran kita akan keberdosaan kita. Sudah cukup membuat Bapa merangkul dan memeluk kita. Bahkan mencium kita. Harga diriku terletak pada kematian Yesusku yang menggantikanku. For no reason. Bukan kepada manusia yang selalu punya motivasi lain. Rasa amanku ada pada janji penyertaannya yang sempurna sampai pada akhir zaman. Bukan kepada janji-janji palsu manusia yang tidak ditepati atau tidak konsisten. Firman-Nya berkata, sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Sekalipun lembah kekelaman yang gelap itu menyelimuti aku tidak takut bahaya. Karena dia besertaku. Yesus berjalan di dalam lembah kekelaman itu. Jalan salibnya adalah jalan kekelaman yang sangat kelam. So kita hari ini bisa terbebas dari kekelaman karena dia sudah melakukan jalan kekelaman itu terlebih dahulu untuk kita. Supaya kita sudah gak takut lagi. Kita aman di dalam dia. Pengakuan diriku ada pada seberapa Yesus mengenal diriku, mengakuiku sebagai anaknya dan mencintaiku tak bersyarat. Bukan kepada manusia yang selalu transaksional. Kasih dan cintanya udah dia buktikan di atas kayu salib buat setiap kita. Siapa kita? Harusnya kita yang ada di atas kayu salib itu, bukan dia. Tapi dia mau menukar dengan kita yang sampah, kita yang bobrok ini. Dia mau mati di atas kayu salib, ganti kita. Pengenalan diriku ada pada identitas diriku yang seharusnya terkutuk sebagai pendosa, yang menerima maut sebagai konsekuensi dosa, namun dicintai dan menerima keselamatan, dikuduskan dan dilayakkan menjadi anak-anak Allah. Dia yang tidak berdosa menjadi berdosa dan menerima murka dosa di atas kayu salib, yang sebenarnya kitalah yang ada di sana supaya kita yang berdosa ini memperoleh pengampunannya. Kepercayaan diriku ada pada janji-janjinya yang selalu bisa diandalkan, walaupun mungkin tidak terjadi di dunia ini, tapi di kekekalan. Dalam Yesuslah jati diriku jadi utuh.
Dalam Yesuslah jati diriku yang utuh. Yesus, Engkau cukup bagiku. Yesus, Engkau segalanya bagiku. Christ is enough for me. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Christ is enough for me. Engkau cukup buat kami Tuhan. Engkau cukup buat kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami hari ini masih menyembah berhala-berhala kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau ternyata pelayanan kami ini menjadi berhala kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau ternyata anak kami itu menjadi berhala kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau ternyata pekerjaan kami itu menjadi berhala kami. Ajar kami untuk kami bisa melihat bahwa Engkau lebih besar daripada segalanya. Ampuni kami Tuhan. Kalau pasangan kami itu menjadi berhala kami. Kami gak peduli dengan apapun juga. Yang penting pasangan kami. Dan Engkau menjadi nomor 2. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau ternyata seks itu menjadi berhala kami. Dan kami berkata bahwa kami gak bisa hidup tanpa seks. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau teman-teman kami bahkan itu menjadi berhala kami. Dan kami berkata bahwa aku gak bisa sendirian. Aku butuh teman. Aku butuh pasangan. Aku gak bisa sendirian. Ampuni kami Tuhan. Karena Engkau sendiri sudah mengalami kesendirian di atas kayu salib. Kau berkata, Bapa, Bapa, mengapa Engkau meninggalkan kami? Engkau sendiri. Engkau tinggal di dalam kekelaman. Supaya kami yang merasa sendiri ini memperoleh Engkau. Memperoleh hatimu. Memperoleh cintamu. Bukan tangan kami yang menggapai Engkau. Tapi tanganmu lah yang mengangkat kami. Tanganmu lah yang menggandeng kami. Terima kasih Tuhan. Engkau cukup buat kami. Engkau cukup buat aku Tuhan. Christ is enough for me. Terima kasih juga untuk pengorbananmu di atas kayu salib buat kami Tuhan. Kami sadar kami ini berdosa. Kami sadar kami ini sampah. Kami sadar kami ini cacat. Kami sadar kami ini gak bisa apa-apa. Tapi Engkau yang berharga itu. Engkau yang memiliki segala sesuatunya. Engkau sang raja itu mau turun merendahkan dirimu untuk kami. Dan Kau mau mati di atas kayu salib ganti kami Tuhan. Darahmu yang mahal itu mau tercurah untuk setiap kami. Sebentar kami akan perjamuan kudus. Biar hati kami secara utuh boleh tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan.